Assalamualaikum Bu Ayu, jumpa Waalaikumsalam. lagi dengan saya ya Bu. Baik Bu Yus. Ibu, kemarin Ibu bilang mau melakukan proses coaching. Benar. Rencana saya besok saya mau melakukan coaching. Oh iya, jadi saya kan nih sebagai supervisor, kira-kira Ibu waktu melakukan coaching nanti kan pakai alur tirta ya Bu? Iya benar. Nah, pada alur tirta itu ada kompetensi yang spesifik yang mau Ibu tingkatkan. Kompetensi yang ingin saya tingkatkan mungkin kehadiran penuh dan mengajukan pertanyaan berbobot. Siap. Oke. Jadi maunya Ibu nanti saya bagaimana pada saat Ibu melakukan coaching? Mungkin Ibu mengamati ya apa yang saya lakukan, apakah sudah levelnya, apakah sudah sesuai itu kehadiran penuh. Kemudian juga untuk bagaimana mengajukan pertanyaan. Saya ingin meningkatkan kompetensi. Dan kira-kira dengan yang akan dilakukan dengan coaching ini ada hal-hal spesifik yang mau Ibu bahas dengan coaching Ibu yang perlu saya perhatikan nanti. Mengajukan pertanyaan berbobot. Itu saja. Iya, baik. Lebih spesifik ke situ saja. Oke, baik Ibu. Besok kata Ibu ya? Jam berapa itu Bu? Saya rencana pukul 10 besok. Oh siap. Ketemu di sini. Iya. Ibu mungkin bisa hadir ya untuk melihat, mengamati proses coaching yang saya lakukan dan mungkin Ibu bisa memberikan ini nanti bagaimana hasilnya. Ya, siap Bu Ayu. Insya Allah besok saya ada keluangan waktu. Saya akan hadir mungkin sekitar jam 10 kurang ya Bu ya saya hadirnya. Nanti saya mohon izin saya amati Ibu, nanti saya catat kelebihan dan mungkin kelupaan daripada Ibu, bukan kekurangan ya Bu ya, tapi ada yang terlupa pada saat proses coaching. Ya Bu, baik, sampai jumpa besok. Kebetulan nih ada yang perlu saya urus sebentar. Baik, terima kasih Bu untuk waktunya. Kita ketemu lagi besok. Oke, makasih Bu Ayu. Assalamualaikum Bu Fitriyanti. Waalaikumsalam Ibu Ayu. Apa kabarnya nih Bu? Alhamdulillah baik ya, walaupun hari ini sedikit mendung ya. Iya, kayak cerah sekali saya sih Bu ya. Ini sebenarnya saya lagi gimana ya, lebih banyak pikiran nih minggu ini. Ya sedikit berbeda daripada minggu sebelumnya seperti itu. Baik Bu, ini kita ada waktu nih Bu untuk bincang-bincang ya. Kira-kira Ibu bincang masalah apa nih? Begini Bu Ayu, sepertinya akhir-akhir ini entah saya yang sendiri yang bermasalah, saya nggak tahu juga ya. Jadi saya merasa banyak sekali pekerjaan yang nggak bisa saya selesaikan tepat waktu seperti itu. Jadi selain saya menjadi guru, saya juga ada ditugaskan sebagai koordinator parents tour di sekolah. Kemudian saya juga sebagai subject leader seperti itu kan. Kemudian juga sekarang seperti kita ketahui, saya juga sebagai lagi mengikuti program CGP seperti itu. Nah, jadi saya merasa seperti terbengkalai pekerjaan saya, nggak selesai sesuai, nggak maksimal lah seperti sebelum-sebelumnya. Gimana ya kira-kira ya? Apa yang Ibu rasakan berarti ketika banyaknya pekerjaan ya tadi ya? Berarti kan permasalahan yang Ibu hadapi itu adalah menumpuk pekerjaan. Jadi bagaimana perasaan Ibu ketika ada banyak pekerjaan yang tidak terselesaikan Bu? Saya merasa kurang maksimal seperti itu, kurang puas gitu. Jadi merasa ini belum selesai, yang lain juga sudah ada, nanti tiba-tiba datang tugas tambahan seperti itu. Itu yang saya rasakan. Baik, tadi Ibu kan mengatakan bahwa kurang puas ya ketika ada pekerjaan yang tidak Ibu selesaikan. Nah, kira-kira Ibu melakukan apa nih supaya rasa tidak puas tadi bisa Ibu tangani? Saya berencana ke depannya bukan jadi saya tulis nih Bu ya. Iya, saya berencana nanti mungkin saya akan membuat jadwal atau catatan kecil seperti itu kan. Jadi supaya nanti jangan pas mau kumpul saya baru ingat ada tugas ternyata seperti itu kan. Nah, rencana seperti itu. Kemudian saya mau nanti ada teman saya yang bantuin tugasnya yang lain seperti tugas di koordinator parents tadi. Oke, baik Bu, saya ini bisa merumuskan beberapa hal ya tadi yang Ibu ingin lakukan untuk menangani ketidaknyamanan Ibu ketika ada tugas yang tidak diselesaikan.
Itu yang pertama jadwal ya, membuat jadwal atau catatan kecil. Kemudian ada teman yang dapat membantu pekerjaan. Benar Bu ya? Iya. Ini. Mungkin ada hal lain Bu yang ingin Ibu lakukan lagi tadi untuk supaya hambatan yang Ibu hadapi tadi Ibu dapat selesaikan. Ada hal lain? Saya berencana nanti ketika ada tugas saya langsung mengerjakan, nggak menunda-nunda seperti itu. Mungkin sekarang ini saya kenapa menunda juga karena saya merasa ini belum selesai, belum ada lagi yang lain seperti itu. Iya benar. Mungkin Ibu bisa gambarkan konkretnya kegiatan yang akan Ibu lakukan. Ya, seperti misalnya kalau tugas yang selain mengajar kan saya ada tugas skill, saya nantinya akan membuat schedule terjadwal ketika jadi kegiatan pensil itu tidak di jam pelajaran seperti itu, kemudian tidak di jam ada tugas 3P. Biasanya kan kita ada kolaborasi, ada poll gitu kan, ada elaborasi. Jadi saya kedepannya akan melihat dulu jadwal dari CGP itu hari apa aja yang kosong seperti itu, program CGP. Dan nanti saya akan buat catatan kecil tadi yang seperti saya bilang, saya akan tulis di sticky note. Berarti minggu ini saya apa aja yang harus saya lakukan. Mungkin itu ya Bu saya. Fokusnya berarti Ibu membuat jadwal ya, teratur gitu. Oke. Ada yang Ibu ingin lakukan lagi supaya jadwal tadi yang Ibu sudah rencanakan dapat Ibu implementasikan? Rencana saya nanti pas jadwal yang saya buat tadi saya akan mengecek setiap hari biar jangan ketinggalan. Jadi misalnya saya udah buat nih, besok saya kerjain apa, hari ini saya cek gitu kan, biar tidak kepepet waktunya. Itu buat Ya, berarti Ibu mengatur jadwal kembali yang juga. Iya, karena supaya nggak bentrok Bu ya kegiatan yang Ibu lakukan. Kira-kira kapan Ibu ingin melakukan? Ya, secepatnya Bu. Secepatnya. Ini hari Kamis ya Bu ya. Iya. Hari Kamis, seolah nanti hari Sabtu lah saya buat langsung. Sabtu ini Bu ya, berarti Ibu akan membuat jadwal yang supaya membantu Ibu lebih terarah ya, biar saya juga nggak pusing pas minggu itu saya apa aja yang saya harus kerjakan ya, karena sangat banyak fokus. Baik Bu Fitriyanti, berarti Ibu kan sudah merencanakan ya kegiatannya akan Ibu lakukan hari Sabtu nanti, berarti Ibu sudah mulai melakukan kegiatan ini. Terima kasih Bu Fitriyanti untuk hari ini ya, sangat menarik sekali perbincangan kita hari ini, dan Ibu dapat meningkatkan potensi diri Ibu tadi dengan yang akan Ibu lakukan ke depan. Nah, kita akan ketemu lagi Bu ya setelah Ibu melakukan kegiatan ini. Ya, mungkin Ibu sudah ada jadwal yang sudah Ibu susun dengan rapi dan teratur. Nanti kita akan bincang lagi bagaimana hasil kita lanjut kemarin Bu ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Ayu sudah mendengarkan saya hari ini. Oke, sama-sama Bu. Juga semakin lega ya setelah Ibu mungkin sedikit beban saya itu hilang seperti itu Bu. Terima kasih ya. Baik, terima kasih Bu. Kita ke depannya akan lebih ini lagi ya Bu. Bagaimana berkomunikasi. Mungkin Ibu ada hal apa yang mau sampaikan, silakan. Berarti saya kapan aja boleh ke rumah? Boleh silakan Bu ya. Oke, baik Bu, terima kasih untuk hari ini. Ya, terima kasih Bu. Ya, Assalamualaikum Bu Ayu. Waalaikumsalam Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu? Alhamdulillah. Kayaknya lebih ceria hari ini ya Bu ya. Ini benar. Kan saya sudah melakukan proses coaching nih. Jadi mungkin saya sudah belajar ya, sudah merasa lega. Mungkin sudah mengamati tadi bagaimana proses yang saya lakukan. Izin Bu Ayu saya sampaikan hasil pengamatan saya. Boleh. Saat Ibu melakukan coaching, saya melihat memang Ibu sudah luar biasa ya perkembangannya. Kayaknya Ibu sudah sangat profesional ya. Ibu juga sudah melakukan alur tirta dengan bagus. Terus prinsip-prinsip coaching, kompetensi coaching sudah Ibu kuasai dengan bagus, terus menunjukkan ekspresi wajah yang menyatakan bahwa Ibu engage dengan coach Ibu.
Terus Ibu juga tadi saya lihat Ibu tadi mencatat beberapa kata, lalu kemudian menggunakan kata tersebut untuk memancing ide daripada coach Ibu. Gimana tuh menurut Bu Ayu? Apakah ada lagi hal-hal yang pada saat Ibu melakukan proses coaching dalam diri Ibu sendiri, saya nih ada yang mau saya keluarkan tapi belum terlaksana atau masih apa perasaan Ibu? Gimana perasaan Ibu? Sepertinya saya tadi Bu Yusra ini, sepertinya saya masih ada kurang lagi ya, ketika untuk pertanyaan berbobot. Nah, ada hal-hal yang saya mau tanyakan tadi. Kira-kira apa tuh yang menurut Ibu? Seperti contohnya misal. Dia kan tahapan tirta ya, Iya. jadi kita ketika tirta tadi mungkin saya lebih identifikasinya tadi mungkin belum mendalam sekali Bu ya saya. Identifikasi masalah. Iya, mungkin tidak mendalam tadi. Tapi sudah ada tadi yang saya amati, sudah ada coach Ibu merasa kelelahan karena deadline ya Bu. Jadi saya melihat Ibu sudah mengidentifikasi masalahnya dengan mencatat dan kemudian Ibu memberikan pertanyaan sehingga coach Ibu tadi terpikirkan untuk membuat jadwal rencananya ke depannya. Tapi mungkin tadi kan saya bisa lakukan lebih lagi Lebih menggalinya mungkin iya, itu. itu mungkin karena ini saja Bu Ayu, nanti waktu kita praktek terus insya Allah akan lebih bagus lagi. Iya. Saya senang sekali mengamati kegiatan coaching Ibu tadi. Saya jadi terinspirasi dengan proses coaching Ibu. Jadi saya banyak mengambil pelajaran pada proses coaching Ibu. Baik Bu, terima kasih banyak Sama-sama. untuk hasil pengamatan tadi, dan mudah-mudahan saya ke depan juga lebih bisa mengembangkan lagi potensi saya. Iya, sama-sama Bu Ayu. Nanti kita sharing-sharing lagi ya Bu. Baik Bu. Terima kasih Bu Ayu, hari ini sampai di sini dulu ya Bu. Saya izin pamit, mau ada pekerjaan lagi lain. Saya Bu Yusri ini, Ibu banyak sekali pekerjaannya. Iya. Sama-sama kita ya Bu. Ya, Ya baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu Yus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu Yus hari ini? Sehat Bu, alhamdulillah. Ya. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat hari ini. Alhamdulillah, cerah ceria Bu ya. Cerah ceria hari ini. Kebetulan kita juga ada acara ya di sekolah hari ini, peringatan Hari Guru. Nah sebelumnya sebelumnya Bu Yus hari ini akan melakukan coaching ya. Nantinya Besok Bu rencananya coaching. oh besok ya. Oh ya, jadi nanti ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ketika Ibu melakukan proses coaching. Jadi ada beberapa yang ingin saya nilai, yaitu yang pertama sekali nanti sesuai dengan pertanyaannya sesuai dengan alur kertas seperti itu. Kemudian Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot pastinya nanti. Nah di sini nanti antara pertanyaan yang disampaikan oleh si coach juga Ibu memberikan jawaban yang bisa menyelesaikan permasalahan seperti itu. Siap. Nah sebelumnya Bu, saya mau menanyakan kira-kira nanti Ibu kompetensi yang mana yang akan Ibu kembangkan nanti dalam proses coaching? Kompetensi coaching itu ada beberapa ya Bu, tiga. Ada presence, ada pertanyaan aktif, ya. Terus ada mengajukan pertanyaan berbobot, dan apa satu lagi untuk yang Present ya Bu ya. present. Terus saya ingin mengembangkan yang mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi saya mohon bantuan Ibu nanti pada saat saya melakukan proses coaching, mohon Ibu amati bagaimana cara saya mengajukan pertanyaan, pemilihan kata-kata tanyanya Bu, gitu, supaya waktu saya tanya tuh muncul ide-ide daripada dari dalam diri si coach itu sendiri. Baik, bagus sekali ya. Berarti sudah ada bayangan bagaimana proses nantinya. Insya Allah. Nah, di sini juga saya akan mengingatkan kembali nanti ke Ibu Yus ketika dalam proses coaching nanti ada beberapa hal yang harus prinsip-prinsipnya yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif nantinya di sana, kemudian memaksimalkan potensi coaching itu sendiri seperti itu. Baik Bu, nanti saya akan menghubungi Ibu pada saat melakukan proses coaching.
Jadi mohon bantuannya Bu, semoga saya lancar, kompetensi bertanya saya Bagus ya pastinya. bagus, insya Allah. Mohon bantuan ya Bu. Semoga lancar ya. Nanti insya Allah nanti kita akan ketemu lagi di hari coachingnya. Siap. Insya Allah saya akan hadir di sini. Terima Oke. kasih. Baik, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Ayu. Apa kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Bu. Gimana hari ini? Jadi kita mau proses coaching. Jadi Gimana kabarnya hari ini? Maksudnya seger, keadaannya gimana, keluarga sehat Bu? alhamdulillah. Oke Bu, gitu kita lanjut ya. Seperti janji kita yang kemarin, kita akan melakukan proses coaching. Kita akan membahas atau melakukan proses coaching tentang keadaan kelas atau tentang apa Bu Ayu kemarin bilang sama saya? Mungkin saya lebih ke diri saya ya. Oh baik. Karena dalam beberapa hari ini saya mengalami kelelahan yang luar biasa. Kelelahan Ibu lelah, Iya benar. lagi banyak kegiatan ya. Iya benar. Jadi saya rasa banyak sekali beban yang harus kita jalani ya, dan tugas-tugas yang menumpuk. Iya. Jadi mungkin saat ini itu yang saya rasakan Bu. Jadi berarti kita mau manajemen diri ya Bu ya, lebih ke manajemen diri kita ya. Iya benar. Oke. Jadi kan Ibu sudah melakukan kegiatan nih, kegiatan itu kan sangat banyak sekali. Ibu wakil kurikulum ya Bu? Benar Bu. Nah jadi selama ini kan wakil kurikulum itu terus banyak pekerjaannya. Selama ini bagaimana cara Ibu menghadapi pekerjaan yang menumpuk tersebut? Kalau selama ini makanya saya merasakan kelelahan Bu, ada pekerjaan-pekerjaan yang berbarengan. Jadi pekerjaan yang harus saya selesaikan hari ini, ada lagi saya harus mengajar dan saya harus membuat laporan. Jadi terkadang pekerjaan ini membuat saya ya seperti nggak nyaman ya, nggak nyaman dan merasa terbebani. Wah, Iya, berarti Ibu nggak nyaman. rasakan Ibu nggak nyaman dengan pekerjaan yang menumpuk tadi ya? Benar sekali Bu. Jadi saya merasa kayak ada rasa bersalah ya karena kita nggak menyelesaikan pekerjaan kita secara tepat waktu. Apakah selama ini Ibu sudah membuat jadwal atau bagaimana Ibu mengatasi pekerjaan yang bertumpuk-tumpuk itu? Mungkin belum. Itu yang belum saya lakukan. Nah. Selama ini mungkin saya belum mengatur jadwal untuk penyelesaian pekerjaan saya. Itu yang saya rasa. Kewalahan. Iya. Bagaimana kalau kedepannya Ibu mengatur jadwal? Kira-kira cara mengatur jadwal yang bagaimana supaya Ibu nyaman dengan pekerjaan Ibu dan Ibu tidak merasa dikejar-kejar deadline? Mungkin saya harus membuat jadwal ya. Iya. Harus membuat jadwal pekerjaan dan waktu penyelesaiannya. Iya. Itu yang harus saya lakukan ke depannya. Iya Bu. Jadi kan Bu, kalau kita biasanya, saya nih kalau sudah mengatur waktu, jadi tahu kita mana pekerjaan yang lebih dulu harus kita lakukan. Selama ini Bu Ayu kan tahu tuh pekerjaan mana yang lebih dulu harus dilakukan. Biasanya apakah Ibu pekerjaannya berbarengan dalam satu hari deadline atau cara Ibu mengatasi yang seperti itu bagaimana? Nah, mungkin yang saya hadapi karena pekerjaannya harus selesai ya, harus saya siapkan dalam satu waktu. Iya. Nah, jadi saya harus bekerja lembur, untuk bisa menyelesaikan pekerjaan saya. Jadi ketika sudah bekerja lembur, pasti kita secara psikologis kita akan mengalami kelelahan. Ibu ada rencana mau misalnya merilekskan badan gitu, mau menerangi pikiran dengan apa mungkin, membaca, atau Ibu lihat pepohonan yang hijau supaya segar kembali? Ibu ada rencana seperti itu? Saya memang ada merencanakan Bu,
Saya belajar untuk mengatur jadwal dulu, oke, supaya saya tidak lagi mengalami pekerjaan yang menumpuk. overlap Ya, ya Bu ya. overlap. Oke. Kemudian mungkin saya juga harus menyediakan waktu untuk melakukan rekreasi, Iya. untuk supaya lebih rileks, saya lebih nyaman dan saya bisa bekerja lagi dengan baik. Baik. Berarti rencana Ibu ke depannya, Ibu mau bagaimana supaya enak tuh, badan enak, pekerjaan enak, hubungan sosial enak. Apa tuh langkah-langkah yang akan Ibu lakukan ke depannya? Kapan tuh mau dilakuin? Berarti saya belajar dulu pasti bagaimana cara mengatur jadwal yang baik. Setelah itu saya akan terapkan, ya, saya akan membuat jadwal seperti itu sehingga pekerjaan saya akan lebih baik ke depannya dan juga saya akan merencanakan untuk melakukan rekreasi. Iya, seru itu kan. Kalau rekreasi kan kita bisa recharge ya Bu ya. Iya. Iya. Kira-kira kapan tuh Bu mau dibuat, apa dalam minggu ini atau bulan depan atau semester depan gitu? Sepertinya kalau untuk rekreasi ini kan pas Bu ya mau liburan semester. Nanti saya dalam liburan semester ini akan melakukan perjalanan yang seru rekreasi. Ya. Kemudian pasti awal semester sepertinya saya akan membuat jadwal. Iya, jadwal ke depan apa saja yang harus dilakukan dan kapan waktu deadline-nya. Iya, Bu Ayu, berarti Bu Ayu sudah bagus sekali. Ibu sudah bisa, nanti Ibu bisa mengatur jadwal. Setelah Ibu mengatur jadwal, kan nanti akan dikerjain mana yang deadline pertama ya kan. Jadi berarti put the prioritas first gitu. Oke, Bu. Jadi nanti kita akan lihat nanti perkembangan Ibu pada semester depan. Nah, Ibu juga akan lihat bagaimana nanti perkembangan Ibu semester depan. Insya Allah pasti lebih bagus lagi. Dan saya rasa nggak akan ada kelelahan lagi bagi Ibu. Kalaupun ada nanti pekerjaan yang overlap, Ibu kan bisa mengaturnya. Jadi semoga ke depan saya lebih lebih mengembangkan kompetensi diri saya untuk bahkan menjadi. Iya. Baik Ibu, itu saja ya Bu untuk hari ini ya. Senang sekali bertemu sama Ibu yang aktif, yang kayaknya nggak cukup waktunya 24 jam ya Bu ya. Ibu sudah memberikan saran ya, mendengarkan apa yang saya rasakan. Bu Ayu nanti jangan bosan-bosan, kita saling sharing pendapat ya. Saya juga nanti kalau ada hal-hal yang perlu saya minta pendapat Ibu, mau bertanya, kita sharing-sharing berbagi pengalaman ya Bu ya. Baik, terima kasih Bu Ayu. Proses coaching kita hari ini sangat bagus sekali. Saya sangat senang bertukar pendapat dengan Ibu Ayu. Sampai jumpa lain waktu ya Bu Ayu. Oke, terima kasih. Nah, Ibu Yus, bagaimana perasaan Ibu Yus tadi setelah melakukan coaching? Alhamdulillah Ibu lega ya Bu ya, senang ketemu sama Bu Ayu yang sangat aktif sekali. Gimana menurut Ibu tadi? Saya deg-degan tadi Bu. Bukan ya? Boleh nggak saya akan menyatakan Boleh Ibu, terima kasih sekali. Nah, berdasarkan yang saya amati tadi, Ibu Yus tuh sudah melakukan coaching yang sesuai dengan alur cerita. Pertama, Ibu sudah melakukan kehadiran penuh, present tadi, kemudian sudah menanyakan tujuan, kemudian identifikasi permasalahannya juga sudah ada, dan ada rencana aksi coachingnya juga, serta tanggung jawab coaching juga. Kemudian Ibu Yus juga sudah fokus terhadap percakapan tadi, dan Ibu juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan bobot kepada si coaching. Juga sudah mendengar aktif ya, luar biasa sekali Bu Yus. Terima kasih Bu. Nah, juga di sini yang ada di cakapan saya, Ibu Yus tadi dalam melakukan coaching sudah sangat bagus seperti itu ya. Mudah-mudahan ke depan juga Ibu semakin sukses, semakin lancar juga dalam proses-proses coaching yang lain seperti itu dan lebih maksimal lagi. Nah, saya mau menanyakan untuk kedepannya kira-kira Ibu akan kompetisi yang mana ya akan Ibu tingkatkan lagi?
Kompetensi yang nomor 2 tadi Bu. Ya, sudah mendengar aktif ya. Jadi menurut saya sudah bagus sekali tadi ya, sudah sesuai luar biasa. Jadi nanti di proses coaching yang lain insya Allah lebih bagus lagi. Walaupun tadi luar biasa menurut saya seperti itu. Baik, ya. terima kasih Ibu. Tapi saya masih sangat merasa kurang ya Bu ya pada mendengar aktif tadi. Ya. Semoga nanti semakin lancar. Baik, Insya Allah terima nanti kasih, kita Bu. berjumpa kembali. Siap, Semoga nanti kalau ada yang ingin perlu saya observasi kembali seperti itu, nanti silakan hubungi aja ya. Siap Bu. Siap. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bu Yus. Waalaikumsalam Bu Fitri. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah ya sehat. Katanya kemarin Ibu cari-cari saya di ruangannya. Iya Bu. Ada yang ingin disampaikan? Saya kan kemarin kan Ibu rasanya nggak enak gitu. Rasanya saya merasa gagal gitu Bu. Soalnya kan di kelas saya itu ada satu anak nggak mau ikut aturan, yang datang terlambatlah dia, tugas dia tidak mau kumpulkan, tidak mau buat, waktu belajar dia asik ganggu kawan. Nah itu saya mau tanya sama Ibu, kira-kira apa yang salah, apa yang harus saya lakukan gitu. Soalnya saya nanti udah kesal sama dia, kan nggak enak jadinya gitu. Jadi Ibu merasa ada motif Ibu tadi ya, yang datang terlambat, kemudian dia tidak mengumpulkan tugas, Iya. seperti itu. Nah, apa yang sudah pernah Ibu lakukan? Saya panggil dia, saya bicara dengan dia. Kamu nih kenapa? Saya tanya, apa masalahnya? Habis itu saya nasihatin. Ya waktu saya nasihatin dia bilang, iya Miss, besok enggak lagi. Tapi kenyataan hari-hari dia kayak gitu lagi Bu. Berarti Ibu sudah memanggilnya, sudah menasihati juga, Sudah. tapi tetap juga seperti itu. Iya. Selain itu kira-kira Bu Yus mau melakukan apa? Rasanya saya mau bicara dulu sama wali kelasnya supaya mungkin ada hal-hal yang saya tidak tahu, mungkin latar belakangnya dia bagaimana. Jadi saya bicara dulu sama wali kelasnya, nanti baru saya bicara lagi sama si anak tersebut setelah tahu latar belakangnya. Kapan rencana Ibu mau bicara dengan wali kelas? Mungkin minggu depan Bu, karena ini kan wali kelasnya sedang tidak ada di sini. Saya pun sedang ada kegiatan lain, jadi ya paling cepat minggu depan Bu. Nanti saya bicara deh sama wali kelasnya. Ya, selain membicarakan dengan wali kelas, ada nggak langkah-langkah lain yang akan dilakukan? Atau saya hubungi BK aja kali ya Bu. Setelah saya bicara sama wali kelas, saya juga bicara sama BK. Atau menurut Ibu duluan mana? Apa saya harus ke BK dulu baru ke wali kelas? Gimana menurut Ibu? Jadi seperti ini Bu, dari tadi yang saya dengar dari cerita Ibu, lebih bagusnya Ibu datang ke wali kelas dulu. Karena memang wali kelas kan biasanya tahu tentang seluruh siswa di kelas, kemudian baru ke BK. Seperti itu. Iya, berarti saya harus tunggu wali kelasnya dulu ya. Saya juga kan kemarin juga cerita-cerita sama guru yang lain. Rupanya ada beberapa guru yang mengalami hal seperti saya. Terus kata guru itu memang anaknya susah diatur Bu. Berarti dia susah diatur. Nah, selain membicarakan dengan wali kelas, guru BK, apa kira-kira mungkin tindakan yang dilakukan ke siswanya tersebut dulu? Rencana saya mau saya kasih dia Bu, lembar pengamatan dirinya sendiri. Kan ada lembar sikap. Rencana saya membuat tuh apa yang dia lakukan hari ini. Apa namanya itu? Bukan lembar sikap ya. Kayak seperti lembar pantauan. Lembar pantauan. Misal dia hari ini ngapain, dia contreng di situ, dia tulis. Nanti maunya saya dia di satu minggu per mingguan, misal ada Sabtu nih atau ada Senin, dia lihat
apa yang dia lakukan. Lalu nanti setelah dia buat seperti itu bisa saya bicara sama berdua dengan dia. Apakah seperti itu kan? Jadi mengajarin dia memanage dirinya sendiri. Teringat saya kayak gitu. Sebenarnya langkah yang ibu lakukan itu sudah bagus ya. Itu sebuah cara juga untuk pendekatan kita juga ke siswa tadi seperti itu. Jadi itulah Bu, saya rencananya membuat seperti itu, tapi kan susah juga Bu. Kadang-kadang saya juga tidak sempat mengamati dia 24 jam kan, di rumah juga. Apa bagusan saya bilang ke wali kelasnya untuk minta bantuan orang tua dia juga? Gimana? Kalau menurut ibu lebih efektif yang mana? Kalau menurut ibu sendiri lebih bagus yang mana? Kayaknya harus tiga-tiganya ya Bu. Bicara ke BK juga, wali kelas juga, orang tua juga. Kan orang tua yang mantau di rumah. Semoga tadi apa yang ibu langkah-langkah ibu mau terapkan atau ibu lakukan tuh berjalan dengan lancar juga. Jadi kapan rencananya ibu mau melakukan? Kalau untuk bicara sama wali kelas kan minggu depan, terus dilanjutkan dengan BK. Terus setelah dapat informasi yang ini, baru beralih ke orang tua. Cuman sebelum melangkah ke orang tua, saya mau kasih dia itu daftar pantauan tadi. Berarti sekitar minggu depan lah Bu, insya Allah saya bisa buat pantauan itu, lembar pantauan dia. Kira-kira menurut ibu setelah melakukan kegiatan tadi, dia akan berubah nggak sih? Harapan saya berubah Bu, walaupun nggak 100% kan masih dalam tahap identifikasi, terus pembelajaran ya Bu ya. Jadi mungkin pasti ada berubah. Teringat saya seperti itu dan saya berharap seperti itu. Namanya juga anak-anak ya Bu ya. Harapan saya bisa satu buka PPI dari Yunus. Nanti setelah ibu bisa lakukan pelatihan tadi, ibu bisa investasi lagi, jangan suka-suka ya datang ke rumah saya. Jadi nanti begitu udah ada kemajuan di dianya, apa rencana-rencana saya sudah saya implementasikan, kita nanti saya nanti sharing lagi sama ibu, tolong ibu lihat apakah ada yang miss yang saya lakukan ya Bu ya. Terima kasih. Semoga berbaiknya Bu ya. Ibu. Terima kasih juga sudah datang ke rumah saya. Saya senang bicara sama ibu, makanya saya cari ibu untuk bertukar pikiran. Saya juga senang mendengar cerita tadi. Mudah-mudahan nanti ke depan lebih baik lagi ya tadi. Baik, insya Sampai ketemu lagi. Mohon doanya ya Bu. Iya, nanti saya tunggu kabar baiknya lah. Iya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.